Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penilai uji kinerja, perkenalkan nama saya M. Hudori. Saya adalah mahasiswa PPG Daljab Kementerian Agama Republik Indonesia batch 1 tahun 2025. Nama M. Hudori, nomor mahasiswa PPG 31756100033, NIM PPG 41249199101462, LP3 UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Insya Allah saya akan membawakan uji kompetensi berkaitan dengan materi keteladanan Khulafaur Rasyidin Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ini merupakan materi pelajaran pendidikan agama Islam sekolah dasar kelas 6 semester 2 bab 10. Mari kita saksikan videonya, mudah-mudahan berjalan dengan lancar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Baik. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah luar biasa. Tetap semangat Allah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita kembali bisa bertemu di ruang kelas 5A seperti biasa di hari Rabu pagi ini. Kita ada pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Anak-anak semuanya, sebelum dimulainya pembelajaran, mari kita sama-sama baca doa yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan. Ya. Attention, right please. Bismillahirrahmanirrahim. Sadaqallahul Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk kembali. Baik, anak-anak semuanya, sebelum dimulainya pembelajaran agama, mari kita awali dengan tadarus Al-Quran atau murojaah yang insya Allah kita baca Al-Quran surat Ad-Duha. Silakan semuanya baca. Kita mulai dengan istiadah dan basmalah. Oke, kita mulai. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza saja bi ni'mati rabbika fahaddits. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil. Baik anak-anak semuanya, untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita, cinta tanah air dan bangsa, mari kita sama-sama menyanyikan lagu wajib nasional, yaitu Padamu Negeri, yang akan dipimpin oleh Alvina. Silakan, Dirijen. Ya, silakan duduk kembali. Terima kasih anak-anak semuanya. Baik, anak-anak semuanya, pada hari ini kita insya Allah akan memasuki bab 10 ya, bab 10 di semester kedua tentang keteladanan Khulafaur Rasyidin. Kemarin di bab 9 kita sudah membahas terkait dengan pelajaran haji dan kurban ya. Kemarin sudah dijelaskan apa itu pengertian dari haji, sejarah haji ya. Kemudian kaitan haji dengan kurban, kenapa haji dan kurban selalu disandingkan ya. Dan hari ini kita masuki keteladanan Khulafaur Rasyidin, yaitu sahabat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Baik anak-anak semuanya, silakan dilihat buku paketnya. Baik, pada pembelajaran kali ini, tujuan dari pembelajaran yang pertama adalah kalian dapat ya mengetahui dan meyakini kisah perjuangan Khulafaur Rasyidin ya.
Kemudian kalian juga bisa membiasakan, ya, dapat membiasakan untuk apa? Melakukan perbuatan, mencontoh, ya, perilaku terpuji dari Khulafaur Rasyidin itu. Misalnya seperti suka menolong, ya, kemudian gemar gotong royong, ya, kemudian suka memberi, ya, suka menolong, dan seterusnya dan seterusnya. Baik anak-anak semuanya, mari kita lihat slide, ya, layar di depan ini sebagai pembelajaran hari ini yang akan kita pelajari. Silakan lihat semuanya ke depan. Jelas gambarnya? Ya. Ya, di sini ada peta konsep terkait dari pembahasan tentang Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, ya. Yang pertama, karakter atau sifat beliau. Yang pertama adalah beliau memiliki sifat rendah hati, ya kan? Siapa yang suka sifat rendah hati? Ada yang suka sifat rendah hati? Insya Allah kita semuanya suka sifat rendah hati. Kemudian yang kedua adalah berhati tenang, sederhana, kemudian penyayang, adil, dan suka musyawarah. Dermawan, penolong bagi kaum tertindas, senantiasa membenarkan berita dari Rasulullah SAW. Oke, kita langsung masuk pada pembahasan berikutnya, ya, anak-anak semuanya. Sebelum kita fokus pada pembelajaran, silakan kita ice breaking dulu, berdiri semuanya, ya, agar fokus, tidak yang ngantuk, ya. Ya. Oke, semuanya ikutin Pak Guru, ya. Tangan boleh ke atas semuanya, ya. Ambil yang positif. Ambil yang positif. Belum kompak. Ambil yang positif. Ambil yang positif. Masukkan dalam kuping. Masukkan dalam kuping. Kunci rapat-rapat. Kunci rapat-rapat. Senggol yang negatif. Senggol yang negatif. Tendang jauh-jauh. Tendang jauh-jauh. Oke, boleh duduk kembali. Makna dari ice breaking ini adalah kalian diminta agar fokus pembelajaran, ya. Baik anak-anak, sebelum masuk ke pembahasan berikutnya, Pak Guru lupa tadi belum di absen, ya. Hari ini Pak Guru absen dulu. Hari Rabu tanggal 21. Oke. Abigail ada? Adi? Ajeng? Alvin? Alvin Khairina? Oke, semuanya hadir, ya. Baik, kalau ada yang nggak hadir? Ayu nggak masuk, ya, izin, ya. Oke, baik, ya. Berarti yang nggak masuk satu izin karena ada ya, ada kegiatan, ya, lomba, ya, sama Puspa. Baik, oke. Baik anak-anak semuanya, silakan dilihat halaman 200, ya, 232, ya, 332, ya. Mengenal Abu Bakar As-Siddiq, ya. Nama asli beliau adalah siapa? Ada yang tahu? Ya, Abdullah bin Abi Quhafa, ya. Abdullah bin Abi Quhafa ada di situ? Ada. Ya. Nama lengkap dari Abu Bakar As-Siddiq adalah Abdullah bin Abi Quhafa At-Tamimi. Pada zaman pra-Islam, beliau bernama Abdul Ka'bah. Kemudian telah masuk Islam, namanya diganti oleh Rasulullah menjadi Abdullah. Ia termasuk sahabat paling dekat Rasulullah, dan beliau juga salah satu sahabat pertama yang memeluk Islam, ya. Jadi selain dari istrinya, ya, orang pertama selain keluarga Rasul yaitu Abu Bakar As-Siddiq yang pertama masuk Islam. Makanya beliau termasuk ahlu surga, ya.
Kemudian selanjutnya Abu Bakar dilahirkan di kota Mekah, ya. 2 tahun sudah tahun gajah, kira-kira sekitar tahun 573 Masehi. Ia adalah pemikir di kalangan kota Mekah, ya. Beliau juga seorang saudagar kaya, ya. Kemudian bangsawan, dan beliau adalah orang yang dituakan, ya, di kaumnya, ya. Dan setiap orang itu memuliakan beliau dengan cara apa? Dengan cara memberi apa yang dia miliki, ya, sebagai penghargaan bahwa beliau itu orang yang selalu melindungi dan memberikan pertolongan pada kaum yang lemah, ya kan? Kemudian setelah Rasulullah SAW wafat, beliau terpilih menjadi khalifah yang pertama, ya, sebagai pemimpin umat Islam pada waktu itu, ya. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq, ya, memimpin selama 2 tahun, ya, yaitu dimulai pada tahun itu, ya, tahun di mana banyaknya orang keluar dari Islam atau murtad, ya, dan banyaknya juga para pembangkang-pembangkang yang tidak membayar zakat, ya. Dan pada waktu itulah Abu Bakar As-Siddiq membangun kepercayaan itu kepada para sahabat-sahabatnya bahwa beliau bisa memimpin Islam. Dan kemungkinan beliau, ya, kurang lebih sudah sekitar 2 tahun lebih, dan beliau wafat pada tanggal 23 Jumadil Akhir 13 Hijriah pada usia ke-60 tahun. Baik anak-anak semuanya, tadi sifat dan karakter yang dimiliki Abu Bakar As-Siddiq kalian sudah tahu. Sekarang apa jasa-jasa dari para khalifah termasuk khalifah Abu Bakar As-Siddiq? Ada yang tahu? Ayo silakan. Benzema. Ayo Benzema. Apa jasa dari Khalifah Abu Bakar As-Siddiq? Ya, merangi orang yang murtad. Kemudian apa lagi? Memberangas nafsi palsu. Oke, kita tepuk tangan untuk Benzema. Ya. Ada lagi, silakan. Angkat tangan yang bisa. Apa jasa dari Khalifah Abu Bakar As-Siddiq? Silakan. Siapa namanya? Kaila. Asila. Ya, pengumpulan dan penulisan ayat Al-Quran. Kemudian memperluas wilayah dakwah Islam. Oke, ya, tepuk tangan untuk Asila. Oke, anak-anak semuanya, kita masuk pada ice breaking lagi, ya. Kita akan nyanyi lagu tentang 4 sahabat Rasulullah, ya. Oke, baik, stop. Baik anak-anak semuanya, kita masuk pembelajaran berikutnya, yaitu pembelajaran inti, di mana kalian nanti saya tugaskan setiap kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, 4, dan 5. Silakan dikeluarkan kertas kartonnya. Untuk kelompok 1 nanti kalian
mencatat ya. Baiklah anak-anak semuanya, setelah kalian melakukan diskusi dengan kelompok masing-masing, mari saatnya kita akan tampilkan setiap kelompok yang akan maju mempresentasikan hasil diskusi kalian semuanya. Dan nanti untuk setiap kelompok menanggapi. Dan persilakan untuk kelompok 1 maju ya. Nanti yang lain tolong diperhatikan ya. Dan ini adalah kelompok 1 yang akan mempresentasikan hasil diskusinya terkait dengan silsilah dari Abu Bakar As-Siddiq. Pada tahun berapa Abu Bakar As-Siddiq lahir? Pada tahun gajah pada tahun 573 Masehi. Bentar. Duduk semuanya. Baik anak-anak semuanya, tadi kalian sudah menyaksikan, mendengarkan kelompok-kelompok yang telah maju mempresentasikan diskusi dan sudah diantara kalian menanggapi komentar-komentarnya dari kelompok lain. Dan hari ini kita masuk sesi tanya jawab kuis ya. Nanti saya akan berikan pertanyaan dan siapa saja boleh menjawab lebih cepat ya. Siapa yang tahu jawabannya langsung aja angkat tangannya dan menjawab pertanyaan kuis dari Pak Guru. Oke, semua siap? Baik, pertanyaannya adalah khalifah pertama ya yang menemani Rasulullah ketika hijrah. Bilang Alvina. Abu Bakar Siddiq, tepuk tangan untuk Alvina ya. Oke. Ya, berikutnya pada saat
apa Rasulullah dan Abu Bakar As-Siddiq ya melakukan perjalanan ya dari kota Mekah ke Madinah? Ada yang tahu? Pada saat peristiwa apa Rasul ditemani Abu Bakar As-Siddiq melakukan perjalanan dari kota Mekah ke Madinah? Ada yang tahu? Angkat tangannya. Revania, Asila. Ini siapa? Rayi, Benzema, Samil. Nggak ada. Jawabannya adalah ketika melakukan hijrah. Ya. Oke. Pertanyaan berikutnya. Dengerin. Apa jasa dan prestasi dari Khalifah Abu Bakar As-Siddiq? Sebutkan 3. Tadi kelompok mana yang merepresentasikan prestasi? Ya, silakan. Khalifah, memerangi orang murtad. 1, apa lagi? Pemberantas nabi palsu. 2, 3. Pengumpulan dan penulisan ayat Al-Quran. Tepuk tangan untuk Khalifah. Oke, nanti untuk 3 anak tadi yang bisa menjawab pertanyaan Pak Guru akan Pak Guru beri hadiah setelah ini. Ya, dan baik anak-anak semuanya, pembelajaran PAI pada pagi hari ini telah selesai dan kita bisa mengambil hikmah ya atau kesimpulan bahwasanya Islam ada di tengah-tengah kita dan hari ini kita bisa memeluk Islam, bisa menikmati manisnya iman dan Islam berkat perjuangan para sahabat Rasul yang mereka ditempa dididik oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam secara langsung ya, dan kemudian para pemimpin khalifah-khalifah ini memberikan apa tenaganya, pikirannya, pengorbanannya yang begitu banyak untuk dakwah Islam. Oleh karena itu kita harus patut berbangga ya pada apa yang mereka lakukan, prestasi banyak yang mereka lakukan. Oleh karena itu kita harus meneladani, mencontoh perilaku para khalifah, termasuk Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dalam kehidupan sehari-hari. Seperti 1, memiliki sifat atau karakter rendah hati. 2, memiliki sifat karakter tidak sombong. Kemudian memiliki sifat karakter tolong menolong. Kemudian yang keempat, memiliki sifat karakter sopan, santun, dan suka bermusyawarah. Baik anak-anak semuanya, saya rasa belajar pada pagi hari ini selesai dan kita akhiri dengan sama-sama membaca doa penutup. Mungkin sebelum penutup ada pertanyaan? Nggak ada. Kalau nggak ada silakan ditutup dengan baca doa. Silakan ketuanya. Ya, siap-siap. Ditutup. Nah. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus lihaqi wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Sadaqallahu adzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan alhamdulillah. Udah.